Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ini adalah lagu yang ternyata ada di dalam kitab Mazmur pasal 51 ya. Dan pada ayat yang ke-17 dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Daud menuliskan Mazmur ini, di perikopnya kita membaca ini adalah pengakuan dosa Daud. Berapa banyak dari kita ketika kita sudah melakukan dosa, berbuat salah kepada Tuhan, berbuat jahat kepada Tuhan, bahkan terang-terangan melanggar semua firman Tuhan, lalu kita takut dan kita justru jauh dari Tuhan, kabur menjauh dari hadirat Tuhan, tidak lagi ke gereja, tidak lagi beribadah, tidak lagi baca Alkitab, dan bahkan tidak lagi mau tergabung di dalam perkumpulan-perkumpulan rohani, bahkan lebih parahnya lagi tidak mau bertemu dengan orang-orang rohani lainnya. Sehingga sepertinya di dalam hidupnya sudah merasa tidak ada harapan. Aku ini rusak, aku ini kotor, aku sudah hancur. Namun Daud tahu persis siapa Tuhannya, siapa Allahnya, yaitu Tuhan yang tidak menganggap rendah hati yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk, tidak dipandang hina. Justru Tuhan dekat dengan orang-orang yang sedang mengalami keputusasaan di dalam kehidupan mereka. Daud sebagai pribadi yang berdosa kepada Allah, ketika ditegur oleh Nabi Nathan, maka ia mendengarkan teguran tersebut. Dan ia mengakui dosa dan kesalahannya. Bahkan dikatakan ia hutang darah, ya, dengan secara tidak langsung membunuh seseorang yang dekat dengan dia. Betapa dosanya berat sekali. Namun Daud tahu bahwa dia punya Tuhan yang bisa memulihkan kehidupannya. Maka apakah yang terjadi dengan kehidupanmu hari ini? Apakah kita masih percaya dia Tuhan yang dekat dengan orang yang remuk hati? Dia Tuhan yang ingin mendengarkan keluh kesah kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Bahkan dia tidak pernah tertidur sedetik pun. Dia terus menemani saudara, menemani saya di masa-masa sulit kita. Maka mulai hari ini saya mau dorong kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau melakukan pelanggaran kesalahan, baik disengaja atau tidak disengaja, kita punya Tuhan yang sanggup untuk mengampuni perbuatan dosa kita dan terus akan menguduskan kita, menyucikan kita terus menerus dengan darah yang sudah Dia curahkan buat kita. Kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan, dan oleh karena itu percayalah bahwa Tuhan akan menguatkan kita. Barang siapa mengaku dosanya, maka Tuhan akan mengampuni dia dan Tuhan akan menjauhkan ia dari segala pelanggaran. Tetap datang kepada Tuhan, lekat kepada Tuhan, walaupun jiwa dan hati kita remuk di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati.